mati dipecat, Pak. Saya tidak terima anak saya ini. Pemirsa, tarik-menarik mencari kebenaran antara data kepolisian dan logika sampai dengan saat ini masih terus berlanjut. Dan kematian Afif Maulana yang terjatuh dari ketinggian 50 meter lebih masih mengundang tanya. Keluarga tak menyerah untuk mencari fakta baru. Selengkapnya di Benang Merah. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam di atas jembatan Kurangi. Oknum-oknum itu dihukum mati dipecat, Pak. Saya tidak terima anak saya ini. Selasa 20 Juni 2024 menjadi hari yang sangat panas dan mengejutkan untuk keluarga mendiang Afif Maulana. Hari itu Polda Sumatera Barat menyampaikan keterangan melalui media massa. Kasus kematian Afif Maulana yang diduga terkait kasus penganiayaan oleh oknum polisi ditutup sementara. Memeriksa hari ini yang menyatakan bahwa Kapolda menutup kasus ini itu adalah isu yang berkembang untuk mendiskreditkan polisi. Dalam kasus ini, polisi merasa dihakimi secara sepihak setelah berulang kali memberikan penjelasan yang sama terkait penyebab kematian Afif Maulana. Dalam keterangan pers, polisi mengatakan Afif Maulana tewas setelah meloncat dari jembatan Kuranji bukan karena dianiaya polisi. Polisi juga memiliki video rekaman sekelompok remaja mengendarai sepeda motor dan membawa sejumlah senjata tajam sebelum akhirnya mereka diamankan polisi pada dini hari tanggal 9 Juni 2024. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam di atas jembatan Kuranji. Dan bahkan di Polsek Kuranji, Aditya yang memboncengkan Afif Maulana itu menyampaikan kembali kepada anggota Polri yang memeriksa di situ bahwa teman saya yang tadi saya bonceng itu melompat ke sungai. Tetapi anggota yang kami ini menjadi satu bagian kunci, saksi kunci. Kami pertemukan berkali-kali dengan Adit, memang itulah percakapannya. Meski polisi berulang kali memberikan keterangan yang sama, bagi keluarga mendiang Afif, tabir kematian Afif, bocah berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal di Sungai Kuranji 9 Juni lalu, masih belum tersingkap jelas. Menurut polisi, Afif diduga melompat dan jatuh dari jembatan dengan ketinggian kurang lebih 50 meter. Namun, penyebab kematian Afif disebut karena patah tulang iga yang menusuk paru-paru. Bukan di sebelah kirinya jembatan. Itu pun kalau jatuh 65 meter, itu kan otomatis tulang-tulang patah tuh. Kepala pecah, bisa jadi daging pun bisa jadi robek kan, kena tekanan benturan itu kan. Ini nggak ada bang, kondisi anak saya nggak ada patah-patah. Keterangan polisi cuma patah tulang rusuk 6. Sementara itu, menurut pendapat seorang dokter forensik, korban yang jatuh dari ketinggian tertentu seharusnya mengalami luka parah. 30 meter ke atas dia akan orang bisa berbalik kembali, sehingga makanya kejadian luka-luka di kepala memang bisa lebih banyak lagi, jadi bisa sekitar 70% perlukaan itu akan kita temukan ada kerusakan kepala hingga patah tulang tengkorak. Kalau di bawah itu ketika di rentang antara 10 sampai 30 meter biasanya karena posisinya terbalik begitu, maka tubuh itu biasanya dia akan jatuh di bagian badan belakang punggung, sehingga akhirnya banyak terjadi luka di daerah punggung yang mengakibatkan patah tulang rusuk ya, tulang iga dan lain sebagainya. Sementara itu, ayah, ibu, dan paman Afif yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum Padang terbang ke Jakarta. Mereka menemui sejumlah pihak untuk terus mencari keadilan. Hari Senin tanggal 1 Juli 2024, kantor Komnas HAM yang terletak di Jalan Latuharhari, Jakarta Pusat menjadi kantor pertama yang didatangi keluarga mendiang Afif Maulana. Dan kami kemudian juga meminta dua hal kepada Komnas HAM. Pertama, kami meminta kemudian Komnas HAM menurunkan membentuk tim khusus soal kasus ini.
karena memang di kasus ini pelakunya tidak tunggal, korbannya juga tidak tunggal, dan banyak orang yang terlibat, dan tentu kemudian harus dibongkar untuk mendapatkan keadilan bagi Afif Maulana dan kawan-kawannya. Mereka meminta Komnas HAM untuk membentuk tim investigasi sekaligus mengawal proses ekshumasi untuk mengungkap penyebab kematian Afif. Hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, keluarga Afif bersama LBH Padang mendatangi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta Pusat. Selain itu, mereka juga telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk mengusut tuntas kasus kematian Afif Maulana, bocah 13 tahun yang diduga tewas akibat penganiayaan oknum polisi. LBH Padang menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus kematian Afif ini, sehingga mereka meminta agar LPSK tidak memperlakukan tragedi Jembatan Kuranji seperti kasus biasa. Karena ini kasus kejahatan hak asasi manusia, maka saya meminta LPSK untuk memberi respon cepat dan responsif atas kasus ini. Tapi kami memang sangat ingin LPSK sesegera mungkin. Kasus kematian Afif Maulana juga mendapat perhatian khusus dari Kapolri. Pasangan Afrinaldi dan Anggun Anggriani pun terus berharap agar polisi dapat mengungkap kematian anak mereka dengan sejujur-jujurnya. Apalagi jika benar terbukti ada keterlibatan oknum polisi. Kami tidak pernah menutup kasus ini, Pak. Kami saya udah dapat kapan melanjutkan. Bapak tutup kasus kayak ini, Pak. Saya bukan marah sama Bapak, nggak sama anggota Bapak tuh, Pak. Sama anggota Bapak tuh. Masa nggak tahu dia masih kecil, Pak? Tak tolong saya sama Pak Kapolda, tolong, Pak. Mau oknum-oknum tuh dihukum mati, dipecat, Pak. Saya tidak terima anak saya dianiaya kayak gitu, Pak. Dia masih kecil, di bawah umur, Pak. Saya mohon kepada Bapak Kapolda, usut tuntas kasus ini transparan, Pak. Beri batin ini setiap hari, Pak. Mengingat anak terus, Pak. Saya mohon, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur, Pak. Ini lagi mengejar beberapa pelaku yang memang membawa sajam di atas jembatan Kuranji. Oknum-oknum tuh dihukum mati, dipecat, Pak. Bantu saya dalam menghadapi ini, Pak. Tolong Bapak transparan, jujur. Saya tidak terima anak saya dianiaya.